Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sedang berada di sebuah tempat yang sangat menarik. Ini adalah yang disebut dengan Plaza Haji Al-Qosbah yang berada di kota Bandung ya, dekat sekali dengan Masjid Al-Jabar. Tapi ternyata tempat ini adalah merupakan tempat manasik atau tempat dalam tanda kutip training ya, orang-orang yang mau umroh atau mau berangkat haji. Dan tempat ini ternyata sangat representatif. Tadi sekilas kita sudah lihat tempatnya sangat-sangat Masya Allah ada Pak Sodak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sodak, alhamdulillah, Masya Allah. Apa kabar nih? Masya Allah. Sebentar Pak ya, sebentar izin Pak ya. Ini adalah Pak Sodak, pemilik daripada tempat ini. Beliau ini yang menjadi pionir. Ini karena galau dulunya ketika naik haji. Kalau nggak salah dengar cerita begitu ya. Nanti Pak Sodak boleh ceritakan bagaimana Pak Sodak membangun tempat ini yang sangat-sangat boleh dikatakan sekarang ini menjadi tempat yang sangat representatif bagi orang yang mau berangkat naik haji. Pak, saya izin mau keliling di sini boleh Pak ya? Boleh, boleh. Boleh. Selamat datang juga ahlan wa sahlan di Plaza Haji Al-Qosbah gitu. Mudah-mudahan bisa dilihat gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi penarik buat banyak orang untuk bisa datang ke sini. Ya, mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan tambah ramai ya Pak ya. Amin. Saya izin perlu Pak ya. Saya ditemani dengan tadi siapa Ustaz Didik kalau nggak salah ya. Ya, ya, nanti kita ketemu lagi Pak ya. Siap. Baik. Terima kasih. Ya. Sebelum kita masuk yang beneran, kita cobain yang replikanya dulu ya. Bismillah. Masya Allah. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Saya hari ini sedang berada di replikanya Ka'bah. Masya Allah ya. Bisa dilihat ini di depan saya replika Ka'bah yang ini adanya hanya ada di Plaza Haji Al-Qosbah misalnya ya. Ini di Bandung. Ini Bandung mana? Bandung Timur. Bandung Timur ya. Bandung di daerah area Sumarekon di Bage lah tepatnya. Nah, ini tempat tidak jauh, hanya beberapa ratus meter dari Masjid Al-Jabar. Ya, Masya Allah. Saya sekarang mengunjungi tempat ini untuk melihat dekatnya kita dengan Ka'bah nih. Betul. Masya Allah. Nah, ini kita ditemani dengan Pak siapa? Saya Abah Dik dari Plaza Haji Al-Qosbah. Abah Didik. Abah Dik. Dik. Nah, tolong anterin saya nih. Siap. Ini kalau ngelihat marmernya aja sepertinya kok mirip sama yang di sono nih. Betul, ini dari Italia tapi gunung yang berbeda insya Allah. Oh, jadi dari Itali. Dari Itali insya Allah. Ya. Jadi ini Ka'bah, replika Ka'bah ini. Replika Ka'bah ini skalanya presisi 1:2. 1:2. Betul. Presisi seperti itu dan sama seperti sa'i dan di sudut-sudutnya sampai ke ada Hajar Aswad Jadi apa namanya strukturnya persis sama dengan yang aslinya ya? Ya, cuma ukurannya saja 1:2. Skalanya 1:2. Ini setengahnya yang ada di asli di ini setengahnya. Mekah. Betul. Ini rukunnya Mani, rukunnya menghadap ke negara Yaman dan itu Hajar Aswad dan itu lampu hijau sebagai tanda mula kita lihat melakukan tawaf. Nah, ini Hajar Aswadnya. Tapi ini replika ya kok ya? Replika ya. Bukan aslinya, tapi kita buat semirip mungkin. Jadi boleh dilihat nih. Kalau beneran sih saya dapat ini. Ini replika ya. Dan ini saya ingin kasih tahu bahwa kalau di bidang apa namanya kristalomologi ya, ya. Batu Hajar Aswad buat kita adalah batu suci, ya kan? Karena memang di Ka'bah sana kan memang menjadi
mungkin menjadi benda yang diincar oleh orang-orang yang sedang umroh ataupun sedang naik haji untuk dicium. Betul. Tapi wajib apa enggak, Ustaz? Maksudnya kategorinya biasanya untuk laki-laki. Tidak wajib. Tidak wajib. Nah, tidak wajib. Kalau bisa, ya cukup bisa. Ini atau dari jauh seperti Ya, itu bukan termasuk rukun haji. Bukan. Ya. Bukan. Jadi sahabat Umar bin Khattab pun sampai berani ngomong, ya. Artinya ngomong kepada diri sendiri tapi ditujukan kepada batu Hajar Aswad. Bahwa kalau dia tidak melihat Nabi Muhammad SAW mencium batu itu, dia tidak akan cium. Betul. Ya, jadi itu hanyalah apa namanya? Hanya rasa kecintaan kita, ya kita sudah sampai tempat yang mulia, terus kemudian kita melihat Nabi mencium batu Hajar Aswad, makanya itu hanya menjadi sebuah apa ya, sunnah lah ya. Sunnah anjuran yang kalau anjuran. bisa dilakukan mungkin. Bukan wajib ya. Jadi kalau misalnya apa namanya jamaah haji Indonesia yang di sana tidak harus maksa. Betul. Kalau bisa alhamdulillah, enggak juga alhamdulillah. Betul. Ya, bukan. Nah, ini masalahnya kan ada hadis bahwa mencium batu Hajar Aswad itu menghapus dosa katanya. Ya, ada hadisnya. Tapi pertanyaannya, pertanyaannya kan begini, yang menghapus dosa orang yang bisa mencium batu Hajar Aswad itu batunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Betul. Jadi kalau ada orang yang mengatakan umat Islam katanya menyembah Ka'bah atau menyembah batu Hajar Aswad. Ini kalau kata orang di luar Islam ya, saya punya kenalan seorang rabi, Ya. Rabi Tofia Singer namanya, dia orang Yahudi dan dia sangat terbuka belajar apa saja, termasuk belajar Islam. Dia berani ngomong kalau ada orang Kristen yang mengatakan orang Islam menyembah Ka'bah atau menyembah batu hitam, sama rabi itu disebut apa? Orang itu berarti completely idiot gitu. Rabi pedal ya? Rabi yang ngomong gitu. Jadi buat para pemirsa juga buat pelajaran, umat Islam tidak ada yang menyembah Ka'bah ataupun menyembah batu Hajar Aswad, tidak ada. Itu hanyalah sebagai kalau mencium batu Hajar Aswad hanya sebagai kecintaan, meniru Nabi, tapi itu bukan rukun haji. Betul. Ya. Juga umat Islam tidak ada yang menyembah Ka'bah. Karena ketika umat Islam sujud menghadap Ka'bah, bukan Ka'bah yang disembah. Ka'bah itu hanya sebagai arah persatuan, sebagai kiblat. Ya, yang disembah tetap Allah Subhanahu wa taala. Gitu sih. Ini selipan. Betul. Melihat begini. Saya jadi tahu juga ya, Rabi pun ngomong seperti itu ya, Masya Allah. Betul. Nah, ini replikanya ada sampai bisa masuk ke dalam ya? Betul, di dalam kebetulan kok ada kiswah asli yang tahun 99. Tapi yang tidak besar. Kita lihat sama-sama. Boleh. Mari. Kalau di Masjidil Haram mau masuk ini kan harus izin. Dan harus kepala negara. Izin, dapat undangan. Kalau yang sekarang ini kepala negara. Ini nggak harus kepala negara ya. Silakan Ustaz. Undangan itu. Masya Allah. Kita coba ya. Sebelum kita masuk yang beneran, kita cobain yang replikanya dulu ya. Bismillah. Masya Allah. Wow. Ini yang kiswah aslinya ya? Yang ini. Yang ini? Yang kecil, Ustaz. Kok ini yang kecil justru. Yang ini? Di sertifikatnya. Ini? Ini dengan ini ya? Iya, dua ini. Betul. Dua-duanya asli sama. Oke. Terus katanya wangi banget ya? Belum disemprot ini kayaknya. Belum. Suruh banyak yang megang. Nah kalau ini? Ini replika. Replika juga. KW1 mungkin yang kena mendekati seperti ini. KW1. Bikinan mana nih, Ustaz? Ini dari mana, Ustaz? Cimahi? Dari sana. Arab? Asli atau KW? KW. Tapi dari Arab Saudi? Kita juga ada yang besarnya dari sana. Oke. Kalau asli Enggak. Bukan, saya pikir maksud saya di Arab Saudi nggak bikin yang KW, ternyata ada juga KW-nya. Oke. Iya. Ya kita buat saya ini mungkin ini termasuk yang ini tiangnya juga persis sama yang di sana aslinya. 3 begini. Ya. Hah? Ya. Tapi saya belum sempat ini lihat di YouTube aja, sebenarnya tidak ada banyak ini ya barang yang khusus gitu. Oke. Seperti tapi itu. Ini juga mungkin buat pembelajaran kita juga ya. Orang bilang katanya yang menuduh bahwa Islam menyembah Ka'bah ternyata bisa dimasuki begini. Ternyata orang juga bisa berdiri di atasnya. Betul. Kalau misalnya ganti kiswahnya kan diinjak-injak kan? Betul. Kalau sesembahan masa boleh diinjak-injak? Betul. Nah, ya, jadi itu menandakan bahwa umat Islam tidak ada yang menyembah Ka'bah, ya, tidak ada yang menyembah batu hitam. Betul. Ya, ingat kata Rabi yang tadi itu. Iya, kita kembalikan lagi ke Rabi. Padahal Rabi itu ya. Iya.
Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, informasi buat saya juga nih kok. Ya, Alhamdulillah. ya, Kita lanjut. Ini makam Ya Allah. Ibrahim, tempat Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim membangun yang kedua kali, dan Hijri Ismail yang Ya. dulu sebenarnya katanya ini tuh adalah bagian di dalam Ka'bah. Oh, Sebenarnya dulu tuh. terus? Besar sekali ya, mengalami beberapa perbaikan ya. Baru seperti ini. Dan ini juga siapa yang bisa sholat Sholat di sini. di Hijri Ismail sama seperti sholat di Oke. dalam Ka'bah. Ya, ya. Seperti itu. Masya Allah. Oke, terus? Kita lihat sa'i. Ini, sebentar. Siap. Ustaz, ini apa namanya lantainya nih? Lantainya Tadi, ini katanya dari Itali. Itali, betul, dari Itali. Terus ini sengaja dibuat di sini itu maksudnya supaya menggambarkan seperti di Masjidil Betul. Haram ya. Betul, karena ini area simulasi dan manasik biar mereka menangkap semangat dan spiritnya. Bukan sudah kesini sudah haji atau umrah, bukan. Iya, biar iya. menangkap spiritnya, biar mereka juga lebih menangkap suasananya, termasuk Iya. ini kok eskalator ini mereknya Sama juga? dengan di sana. Oh gitu, Bisa Masya Allah. titik ini Dalam kita punya. Wih, berarti Seperti itu. niat banget ya. Iya, ini soalnya dari Italia, Kang ya, ini Italia. Dari Itali ya, Ya, Masya Allah. gunung yang berbeda. Jadi Ya. bisa dirasakan kalau panas nggak terlalu panas, Ya, kalau ya. dingin tidak terlalu dingin seperti Ya, itu. Dan alhamdulillah sampai tempat sendal sepatunya kita sama buat Oke. yang belum ada tempat air Air jam-jamnya saja. jam-jamnya, ya benar. Air jam-jamnya ini belum Kedepannya ada. lah seperti itu. Baik. Siap. Ini Terus? kok kita lihat ke area saya ya kan? Nah, area SAI coba lihat. Ini kalau yang Tapi kalau yang area saya ini nggak mungkin 1:2 kan? ini 1/10, 1/10. 400 kilo ya. Iya, iya. Aduh, Masya Allah. Mari Oh, kalau yang ini 1/10 ya? 1/10, Oke. sekitar 40 meter sampai 45 meter. Oke. Di sana kan panjangnya sekitar 450, Ya. jadi sekitar 3 Tapi ada yang kilo. tempat lari-lari kecilnya nggak nih? Ada, ya? lampunya bahkan sudah ada. Widih. Seperti itu. Nah, ini kita akan masuk ke area Sa'i. Nah, ini bukit sofanya. Wih. Paling asli di sana, Heeh. itu kan sudah dipasangi kaca. Ya. Tidak boleh. Ya, ya, ya. Ada yang pernah naik ditangkap askar. Ya. Nah, ini seperti ini. Kalau untuk ini belum menggambarkan- tutupin kaca nih. Belum, bebas. Jadi boleh dinaikin. Asal nggak boleh pakai ini Oke. pilok atau pakai spidol warna gitu seperti Ya, itu. ya. Ini Dan adalah replika daripada area Sa'i, area berlari Sa'i, dari kecil, betul. di mana di sebelah sana ada Bukit Marwah, Ya. di sini ada Bukit Safa. Safa. Dan ini lampu hijaunya yang disunatkan laki-laki untuk berlari Lari-lari kecil, ya. sambil membaca doa, perempuan berjalan cepat. Ya. Ini kita mengikuti sirah perjuangannya Bunda Hajar. Siti Hajar ya. Siti Hajar ketika mencari air minum untuk Anaknya. anaknya Ya. Nabi Ismail. Nabi Ternyata Ismail ada di sana alaihissalam. ya ayatnya Iya. gitu ya, Masya Allah. 7 Masya Allah. kali, yang masuk 7 kali itu Sofa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Sofa 1 kali, bukan Sofa Marwah Sofa gitu. Bukan Game over. PP, bukan PP. Bukan PP nih. Jadi Sofa, dari sana ke sini 1 kali, Marwah, sana ke Marwah. sini 1 kali. Ya, Berarti doanya total juga. 7 kali. 7 kali. Ya. Terakhir di situ tahalul. Ya. Nah, ini seperti ini kita buat saya ini mungkin walaupun ini skalanya ini 1/10. 10. Oke. Seperti itu, Masya Allah. Mudah-mudahan. Oke, alhamdulillah. Ya paling enggak ini namanya training gitu. Training, ya. betul. Ya. Makanya ada lift, ada eskalator, Iya, iya. yang bisa mungkin orang tuh backgroundnya. Saya tahu tujuan training ini, saya tahu. Kenapa tuh? Kenapa? Biar nggak norak kayak saya. Sama saya juga di pertama orang. Dulu saya waktu pertama kali baru mau masuk Masjidil Haramnya, kan bisa kelihatan dari luar tuh Masjidil Haram. Apa Ka'bahnya? Itu saya udah norak banget, Pak. Ka'bah. Jadi kalau udah latihan di sini, udah training, mudah-mudahan nggak terlalu norak gitu ya. Iya, penonton ternyata ada sisi lain, saya baru tahu kata Dendi, masa luar biasa. Bener. Ya. Cuman sayang dulu waktu saya umroh di sana, sekeliling Ka'bahnya ditutup pagar, sedang maintenance. Jadi Tahun berapa kita tuh? 2024 akhir, 2024, Desember oh, 2024. Masya Allah. Iya, jadi wah sayang waktu itu nggak bisa nempel sampai menyentuh Ka'bah, nggak bisa. Tapi buat saya waktu itu nggak penting, maksudnya bukan keharusan, bukan rukun juga gitu kan. Tidak wajib gitu artinya, ya. Bahkan kita hanya menyapa udah cukup gitu kan. Betul, Masya Allah, ya itu. Terus dari sini kemana lagi nih? Kita lihat jamarat. Jamarat. Buat ya. manasik hajinya kita sudah ada juga. Heeh. Jadi bisa dipakai oleh penonton atau dari manapun Anda kita ingin Iya. manasik, sudah lengkap sekarang. Iya, Lihat iya, nih. Ini jamaratnya kita buat ini mungkin juga. Iya. Sampai ada batu-batunya kita siapkan. Ini dipakai buat sholat nih Ustaz? Sebenarnya pakai sholat. Kalau di sana Oke. sedang ada kajian atau sedang ini
Cuman kalau di sini kan kiblatnya kan Sama. Sama cuman tiap bukan, maksudnya kan yang dari sana tidak menghadap sini. Tidak menghadap sini. Itu makanya ada tulisan replika Ka'bah. Replika Ka'bah. Biar orang nggak ini gitu ya. Ya. Orang Indonesia tuh terkenal lah ini. Ya, kalau di Ka'bah yang aslinya satu titik, Itu bisa. setiap Itu lawan. manusia di sekelilingnya menghadapnya ke Betul. satu titik. Betul. Tapi karena ini replika Ka'bah, tetap kita menghadap ke Ka'bah yang asli ya, bukan Betul. sini ya. Iya. Alhamdulillah, kulihat. Alhamdulillah. Ya ini kita buat sampai karpetnya kita hijau kayak buat Raudoh. Waduh, iya. Kayak buat Raudoh biar Iya, iya, iya. merasakan lah ininya ya. Kita sekarang mau ke terowongan Mina. Terowongan Mina. Betul. Ada terowongan Mina tuh, lihat tuh. Masya Allah. Aduh, asal jangan diajak bahasa Arab belum semuanya bisa. Nah, ini ada batu-batu yang udah ditaruh di gelas ini. Betul, buat latihan Ah, melontar jumroh. Buat latihan ya. Widih. Aduh, kalau saya takut kayak Gurawan Gus Dur. Apa? Kalau melontarnya hati-hati jangan yang besar, takut balik lagi. Oh gitu ya. Ada tulisannya kata, sesama ini di luar saling melempar. Sama syaiton. Terus itu. Masya Allah, kita sudah siapkan Ya. sendal. Ini Oh, terowongan Mina kok. Ya. Seperti kita buat Kalau ini 1:1 berapa nih? Jauh ini banget. jauh ya. banget ini. Syarat saja lah gitu ya ini. Iya, 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 iya. Akbar. Nanti sebelah kiri Arafah dan itu ada Jabal Rahmah. Ada Jabal Rahmah ya. Kalau soal Jabal Rahmah apa kau yang bisa? Saya waktu ke sana saya nggak sampai naik sih. Oh iya. Nggak sampai naik. Saya alhamdulillah nggak pernah naik. Nggak pernah naik juga? Nggak, bukan rukun juga kan. Iya, bukan Ada rukun. sirohnya saja ya tempat mungkin apalah berdoa atau apa. Nah ini Arafahnya tenda Kalau Arafah. dari sebelah tuh kelihatan tuh, Masjid Masya Al-Jabar Allah. tuh ya. Iya, Kelihatan iya. tuh sebelah. Ini tenda Armina, ini di Arafah, kita di Jabal Rahmah. Ini Ah, Musdalifah tempat ini mabit nanti kita Musdalifah, ya. siapkan. Cuma memang sedang kita pikirkan biar nggak kehujanan. Ya. Dan panasnya udah hampir sama dan ini Ya. adalah hentar jumrohnya. Ini padahal Bandung ya. Bandung. Padahal Bandung tapi panasnya hampir sama-sama betul, nih. betul. Masya Aduh. Allah. Ini ada jumrah ula, jumrah Gusto, wusto sama jumrah jumrah Aqobah. Aqobah. Terus ini kemana nih? Ini di lontar ya kalau nggak salah. Saya lupa lagi juga nih. Saya belum haji nih. Enggak, ini kan cuma buat apa ya? Biar seperti lagi ke sono gitu Betul, aja ya. betul, gitu. Ya begitu. Bukan untuk dilempar lah. Hah? Lempar ke kamera? Ini lensa baru ini masalahnya toh. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya. ini kita sekarang sedang berada di area Plaza Ya, Haji Al-Qosbah ya Manasik di indoor, Bandung. Di Bandung pertama dan insya Allah kapasitas besar lah pertama di Kapasitas Indonesia. besar, dan jangan lupa buat para pemirsa yang mau ke sini, ingat di sini ada unta Ada unta 2 ekor. 2 ekor dan jangan lupa ada WC 3. Oh iya, ada WC 3. Betul ininya. Unta Masya Allah. terutama yang jadi. Nah, sekarang kita cobain naik unta ya. Ah, Boleh siap. Mas Ad? Boleh nggak? Boleh, boleh. Masih ada? Ayo masih ada, kita Boleh, coba boleh, dulu. boleh. Siap. Alhamdulillah, rasa bersyukur saya terharu. Buat pendidikan bagus, buat pendidik anak, jadi beli tambah semangat, anak-anak juga beli tambah wawasan lagi. Suasananya asri, adem, enak, nyaman. Pernah ke Baitullah Pak? Alhamdulillah udah 2 kali. Oh, 2 kali, gimana rasanya? Sama atau mirip? Hampir mirip, cuma beda tempat aja gitu. Sekarang saya sedang berada di depan Plaza Haji Al-Qosbah. Di depan saya sekarang ada 2 ekor unta. Ini unta beneran nih ya, bukan unta mainan nih. Alhamdulillah, unta-unta ini bisa ditunggangi oleh para pengunjung Plaza Haji Al-Qosbah. Siap. Jadi bisa merasakan sensasinya naik unta. Betul. Ya, betul ya? Betul. Ya. Ini unta-untanya semua nih maksimal berapa kilo, Ustaz? 150 untuk tunggangan ya. Satu onta ya. Oh, berarti kalau kita berdua 1 unta nggak bisa dong? Saya nggak boleh. Jangan. Jangan. Kenapa dibatasin 150? Iya, kemampuannya seperti itu karena Kemampuannya. ini bolak-balik ininya. Tapi kemampuannya sih cukup lama. Cuma kita menjaga biar mereka juga Oke. bisa ini. Dan Bisa dan tadi kalau nggak salah denger, ini unta ini sehari cuma 25 lap. 25 lap, 25 seat gitu dikalikan 25 2 aja seat. 50. Jadi Dan kalau itu
Dan itu diatur sama pawangnya atau Betul, pawangnya yang lebih paham. pawangnya lebih Bisa paham? dia bisa merasakan, bisa ngasih kode atau gimana, kuat atau tidak gitu. Oke. Seperti itu. Bahkan kalau hujan atau sedikit rintik dia mungkin belum tentu mau keluar. Oke, terus ini yang kita injak sekarang, ini kan rumput buatan. Ya, Memang tujuan betul. Salah ada satu tujuannya maksudnya. itu betul, Oke. betul. Mereka adaptasinya biar lebih mudah. Dan memang unta ini binatang yang cukup sensitif juga, kok. Ya. Masya Allah ya. Dan luar biasa ketahanannya bisa. Ya. Masya Allah. Ini jantan betina apa? Jantan betina. Oh, ini jantan betina, berarti sepasang? Sepasang. Oke. Iya. Tapi ini apa namanya? Nggak setiap saat minum air kan berarti kan? Nggak setiap saat ya kayaknya kan. Minum airnya berapa? 2 hari sekali. Ya. Dengan porsi besar bisa 2 hari sekali cukup ya. Sekali minum berapa galon, Kang? 10 liter. 10 liter. Setengah galon lebih. Masya Allah tidak lebih lagi. 10 Iya. liter. Kita ngabisin 1 liter aja nggak bener ya sehari ya? Bener. 10 liter mudah-mudahan Masya bisa ini. Allah. Bisa Allah. Ini mau coba nih Kodandi naik. Mau coba ini ya. Gantian berarti ya. Ya, Siap. beli karcis dulu. Ini saya pengen banyak nanya sebenarnya Pak Sodak nih. Subhanallah. Ini ceritanya terakhir waktu kita bikin intro apa namanya buat channel saya, ini belum ada nih. Masa. Kapan ya, tahun lah 2 tahunan lah ya, 2 tahunan. Nah, Ini ceritanya gimana nih Pak Sodak nih, kok bisa sampai ada tempat yang luar biasa seperti ini buat umat Islam, tempat training orang yang mau umroh atau naik haji gitu. ya, jadi sebenarnya ini berangkat dari hajian saya 2024. 2024. Nah, itu saya 2 kali, sebelumnya 2022 gagal, Heeh. 2023 gagal. Heeh. Nah, saya 2022 saya ikut manasik di hotel, kemudian di pesantren. Terus? 2023 juga sama, teman gagal berangkat. Waduh. Nah, 2024 saya ikut manasik lagi. Cuman yang saya rasakan ternyata ketika kita ikut manasik di hotel dari mana itu ternyata nggak mewakili. Jauh ya? Jauh sekali, beda sekali. Sehingga ketika kita di Masjidil Haram, kemudian di Arafah, semacam itu kita benar-benar kurang paham kan gitu ya. Oke. Padahal haji itu kan sangat sulit. Iya. Saya udah 2 kali gagal. Apalagi jamaah yang lain saya yakin kan ada yang nunggu 10 tahun, Iya. ada yang nunggu berapa tahun gitu ya. Oh. Nah, bagaimana mereka itu begitu mereka benar-benar ini haji itu mereka paham gitu. Nah, makanya di sini kita buat ini mungkin semirip mungkin. Realistis. Bahkan saya ukur itu dana mina itu 6x6 Widih. satu petak itu. Iya, iya. Nah, tenda Arafah juga sama kayak itu, cuman dia besar kan, cuman karena kita space-nya terbatas jadi kita kecilin. Nah, cuman posisi mirip terus dulunya mirip itu. Jadi memang itu Jabal Rahmah kita miripin. Terus kemudian lempar jumroh kita miripin. Ini Ka'bahnya replikanya itu 1:2. Terus kemudian kita bahkan hunting kiswah, potongan kiswah sendiri. Terus kemudian sa'inya kita miripin. Jadi sehingga apa, orang-orang yang mungkin dia hanya punya kesempatan mungkin hanya sekali dalam seumur hidupnya, benar-benar dia itu perfect gitu ya. Semua gitu. Tidak terlalu kaget ya ketika sana ya. Fasilitas manasik itu kan belum ada yang ini ya, yang mewakili lah. Mendekati gitu. Mendekati. Rata-rata kan cuman pakai kotak semacamnya. Iya, Saya iya, tuh berkali-kali tuh manasik tuh. Ini Pak ya nanti, Kecil. nah Ka'bahnya ini. Iya. Oh iya, ini lempar jumrohnya ini. Kita kesana ya, gini. Sampai terus habis itu tenda minanya begini gitu kan. Mereka nggak pernah cerita kalau ternyata kita itu sebelum ke Mina kan ada tarwiyah ya. Jadi tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah. Hampir semua jamaah reguler itu karena sulit dimobilisasi, maka tarbiyah itu biasanya nggak ada. Tapi yang haji plus dapat itu tanggal 8 Zulhijjah itu nginep di tenda Mina. Nah, sebelum tenda Mina pun sebelumnya pun dia harus masuk ke hotel transit. Ini rencana kita hotel transit namanya nanti. Oh ini mau jadi Nah, organisasi hotel transit. Itu mungkin bisa 10 hari, bisa berapa hari itu. Oke. Nah, banyak orang nggak kebayang padahal dia harus di sini
hotel transit itu supaya apa? Supaya persiapan untuk ke Tarwiyah. Gitu. Jadi begitu kita sampai di tahun 2024 saya sampai situ kaget. Ini gimana haji itu ya? Oh, oke lah umroh saya paham lah. Karena ketika kita haji tamattu, itu kan pertama kali kita umroh dulu kan. Umroh dulu, habis itu sambil nunggu musim haji, waktu haji, maka kita di hotel transit. Sekian hari kan gitu ya. Itu kita juga nggak ngerti. Waktu di Indonesia kita nggak pernah dijelaskan itu. Terus kemudian Tarwiyah masuk tenda Mina, kita juga nggak kebayang tenda Mina itu kayak gimana. Karena waktu itu kita manasiknya di hotel. Gitu kan. Bahkan walaupun ada manasik, itu pun cuma dikasih gambar aja. Ini nanti ya tenda Minanya begini gitu ya. Nah padahal di situ itu ternyata tenda Mina itu panas. Jadi cuma selembar aja kan gitu. Nah, terus kemudian ada Tarwiyah itu, kemudian baru berangkat ke Jabal Rahmah gitu ya. Nah, untuk Haji Plus kan ada tenda Arafahnya di atas itu ya, tenda Arafah seperti itu. Baru mulai ke Muzdalifah, kemudian ke Aqobah. Jadi pada saat itu tidak semua lempar jumroh itu wusta itu nggak dilempar, hanya Aqobah saja. Hanya Aqobah dilempar 7 kali, 7 ini kerikil, baru balik lagi ke tenda Mina ini masuk ke atau pakai bis ke Haram. Sa'i baru lepas ihram. Baru tanggal 11, 12, 13 itu ula wusta dan Aqobah ini dilempari lagi. Dan ini kan itu yang pertama. Jadi bagaimana semua jemaah haji itu kan paling besar di Indonesia ini. Bisa terbayang kalau fasilitasnya itu tidak bagus itu. Ya kan ya. Padahal ada yang dia dari petani, nabu sekian lama, seneng minta ampun gitu ya berangkat haji. Tapi begitu mulai prosesinya persiapannya kurang. Masya Allahnya Pak Sodak, ini berdasarkan pengalaman Pak Sodak ketika naik haji tahun 2024. Ini tahun 2026, baru bulan April, sudah jadi begini nih. Masya Allah, berarti dalam waktu hanya 2 tahun berarti ya? Setahun 2 bulan kita bangun. Malah setahun 2 bulan bangunnya? Dari Januari 2025, ground ini, groundbreaking 2026 Maret kita ini. Gitu. Waduh, ini dulu perencanaannya berarti langsung jalan gitu ya Pak ya? Kita hampir tiap hari jagain ini. Tiap hari jagain ini? Hampir tiap hari. Jadi kita keperluannya apa kita siapin. Oh, tukangnya perlu apa, konstruksi, segala macam kita benar-benar itu. Ini tanah sudah dibeli dari sebelum Bapak naik haji atau sesudah naik haji baru beli? Sebagian sudah. Oh, sudah ada yang dibeli. Kita beli dari 2022, 2023, 2024. Kemudian ini banyak yang ahli waris jual. Gitu, dan kita satukan. Total berapa meter ini Pak? Per hari ini 8.800 meter. 8.800 meter. Insya Allah nanti ini kita baru booking juga yang belakang. Mudah-mudahan bisa sampai Insya Allah sampai 1,3 hektar. 1,3 hektar, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Mungkin nanti kita punya, mudah-mudahan Insya Allah nih doakan, kita mau buat hotel di belakang itu. Masya Allah. Itu bentuknya kayak tenda Mina gitu. Kalau sekarang kan banyak yang modelnya glamping, camping di Lembang. Nah, ke depan ini kita mau buat yang tenda Mina yang agak dingin gitu ya. Nah, mungkin ada berapa puluh tenda gitu ya. Sehingga mungkin yang kesini dari luar kota bisa nginep sama keluarganya. Masya Allah. Jadi bisa ke hotel menikmati gitu Insya Allah. Pak Sodak, tadi saya lihat di depan ada unta. Itu dari mana? Dari Arab Saudi, Pak? Dari Bali. Jadi dari Bali. Jadi karena kita perlu cepat, yang dari Australia itu kan paling dekat Australia. Jadi paling dekat Australia. Jadi ternyata yang dari Australia kemarin juga ditawarkan kita berapa puluh ekor itu. Ternyata masih muda. Masih usianya 3 tahunan. Nah, unta itu kayak kuda, mirip. Itu liar itu dia gigit. Jadi kalau kita baru beli kemudian ditaruh, itu nggak bisa ditunggangin dan dia gigit. Dan dia kecil. Nah, kita beli yang udah jadi dari Bali, umurnya 14 tahun sama 17 tahun. Nah, itu dia alhamdulillah sudah matang lah. Jadi sudah sabar. Jadi banyak yang jamaah di sini kepalanya dipegangin gitu kan. Padahal itu berapa ton kan gitu kan beratnya kan. Ya kan gitu ya. Jadi kayak kucing aja gitu. Itu kalau yang masih liar 3 tahun itu digigit tangannya. Gitu. Dan alhamdulillah tuh. Jadi itu untanya dari Australia, bukan dari Arab? Bukan. Gitu. Jadi terus belinya di Bali? Belinya di Bali. Jadi
untanya Arab Saudi sama unta Australia itu mirip. Oke. Yang Oh. beda satu punuk. Oke. Tapi kalau dia Pakistan Hmm. itu 2 punuk. Hmm. Nah, 2 punuk itu susah ditunggangi. Oke. Karena dia ada yang kecil, ada yang jadi kalau orang duduk tuh kalau kecil kalau besar orangnya nggak bisa masuk ke situ. Oke. Jadi Ya, kita ya. ngambil. Jadi kalau yang terdekat Australia. Wah, ini berarti perawatan khusus Pak nih unta ini. Alhamdulillah unta itu tahan ya. Nah. Tahan lah. Jadi ini apalagi ini sudah dewasa ya, jadi dia tahan banget ya. Jadi Oke. kalau yang kecil itu yang agak rentan tuh. Oke. Itu alhamdulillah. Jadi kita bawa dari Bali ke sini. Memang di Bali pun mereka udah ditunggangi. Jadi udah ke sini tuh langsung bisa dipakai. Oke. Itu ada izin khusus nggak Pak dari pemerintah gitu? Enggak ada, karena kan bukan hewan langka, bukan. Langka. Oke. Nah, paling ada dari BKSDA. Hmm. BKSDA kita urus izin segala macamnya, masuk dari Bali kan beda provinsi tuh. Lewat laut segala macamnya udah kita urus semuanya lengkap kayak gitu. Oh, kalau dari Bali berarti di Balinya pun sudah dikarantina dulu ya dulu waktu baru Udah, masuk ya. udah diperiksa darah, segala macam semua ada surat-suratnya Oke. gitu. Karena nggak mungkin dia bisa masuk ke Jawa Ya. kalau suratnya nggak lengkap. Oke. Gitu. Ya, Jadi ya. kita alhamdulillah itu kita ini bahkan tiap Senin pun dia libur. Jadi nggak hanya manusia aja. Tiap Senin tuh dia libur. Nah, ada dokter yang nanganin dari BKSDA, Pemeriksaan. ngasih vaksin, Hmm. ngasih vitamin gitu. Oke. Tapi basically unta tuh lebih tahan dari kuda. Oke. Karena dia ribuan kilometer, tahan panas, tahan lapar gitu ya, itu luar biasanya itu. Ada rencana nambah Pak? Ini kan cuma 2 Kita, nih. kita rencana nambah, insya Allah. Cuman ini kebanyakan ditawarkan itu yang masih muda-muda itu masih lihat. Oke. Kebanyakan yang sudah jadi belum ada penawaran ke kita. Gitu. Ada sisi rentannya nggak Pak? Unta itu kalau di Indonesia? Alhamdulillah nggak ada. Misalnya makanan, udara. Makannya rumput. Oh, makan tetap rumput. Makan rumput Oke. alhamdulillahnya. Sama ini konsepnya jadi kayak dedek itu. Oh, dedek. Sama power sama dedek itu lucu lah kayak ini aja kayak sapi aja gitu. Jadi bagus lah ini unta ini. Oke, Jadi memang alhamdulillah. unta kan tahan panas kan ya, tahan nggak makan. Ya. Tapi tetap kita ini rawat lah. Ya. Alhamdulillah Pak Sodak ini selain sebagai owner Pak ya daripada Nah, salah satu ownernya. perusahaan Quran Al Qosbah. Nah, Ya, makanya Plaza Haji ini disebut dengan Plaza Haji Al Qosbah. Betul. Al Qosbah sendiri yang untuk Quran itu Pak Sodak dirikan tahun berapa Pak? 2020. 2020. Belum begitu lama juga ya. Belum lama. Masya Allah sekarang sudah berkiprah Alhamdulillah. mengedukasi umat Islam Indonesia dengan Quran-Quran yang dengan bermutu tinggi ini. Amin. Tadi saya izin Pak sudah dibawa sama Mas Reza ke sana, sudah lihat-lihat produk-produknya. Alhamdulillah ada 1-2 yang tadi saya minta Pak boleh. Betul. Iya, Pak, ya? Alhamdulillah. Oh, Nah, kita siap kok ini. Quran Al Qosbah juga itu yang mendampingi kami ketika ada orang memeluk agama Islam Pak bersyahadat. Kami berikan kepada mereka Quran dari Al Qosbah juga. Siap. Jadi alhamdulillah Pak Sodak mudah-mudahan Masalah. bisnisnya dirahmati Allah SWT ya, makin sukses Pak. Sama-sama kita. Sama dengan mempunyai seperti ini bisa dilihat nih ya. Ini lagi training ini berarti. Ya. Lagi training. Tadi kita sudah lihat-lihat, masya Allah ini tempat sangat representatif. Ya walaupun ini 1:2, tapi ya mungkin bisa mewakili lah gitu ya Pak ya. Betul. Alhamdulillah. Dan kita siapkan indoor. Kenapa indoor ini? Ini memang jadi lumayan mahal ya. Kenapa? Karena Indonesia itu kan hujan, nggak panas. Nah, sehingga pengennya itu setiap waktu tuh orang tuh bisa datang ke sini. Ya. Ini kalau hujan, ini kalau kita di outdoor, Ya. ini pastinya pada nggak Lumayan, mau. pasti susah. Udah, Ya. gitu. Jadi indoornya ini memang ada. Nah, di tujuan. Arab pun nggak pernah hujan, jadi Iya. agak beda. Makanya kita Iya. kenapa indoor ini? Ini mungkin fasilitas pertama di Iya. Indonesia yang kita memang semaksimal mungkin yang Iya, kita iya. bisa ya. Ya. Ya, alhamdulillah buat para pemirsa yang mau manasik, mau training umroh atau naik haji, boleh datang ke Plaza Haji Al Qosbah di Bandung. Ini kelurahannya apa Pak namanya Pak? Di Gede Bage, Gede Kecamatan Bage. Gede Bage, Ya. kota Madya Bandung. Kota Madya Bandung, Kelurahan Ya. Gede Bage, Kota Madya Bandung. Ini hanya mungkin kurang lebih hanya 400 meter dari Masjid Al Jabar ya. Betul. Ini satu deretan jalannya buat Dari Wus juga dekat. dari bus juga cuma 5 menit Pak ya sini ya. 1,2 kilometer. dari sini. Ah, cuma 1,2 dan, kilometer. dan jangan lupa, ini sebetulnya yang kita peringati adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi hampir semua prosesi Jabar Rahma, kemudian Ka'bah, Jamarot, Mina segala macam itu apa namanya itu dulunya memang
peristiwanya Nabi Ibrahim. Ya. Jadi hampir semua agama, kemarin sempat ada yang non Muslim juga, sekeluarga datang ke sini. Oh, Gitu mau lihat, Terus? anak-anaknya mau lihat gimana nih. oh Eh, gitu. Macam mana nih? Karena memang saya bilang kita bilang memang hampir semua ini kan kita menapaktilasi bagaimana perjuangannya seorang Nabi Ibrahim, Ya. istrinya Siti Hajar, Ya. dan Ismail. Ya. Yang hampir semua agama ini Samawi itu kan Ada ceritanya. Gitu. Ya, Jadi ini yang kita mau tengahkan bahwa ini silakan kalau ada yang memang mau tahu belajar tentang tadi ya Ka'bah, selacanya silakan aja gitu. Masya Allah. Ya, ya. Jadi saya melihat tempat ini memang sangat representatif, sangat mewakili ya. Mungkin ini sekarang menjadi tempat manasik yang paling representatif Amin, insya Allah. sebelum jamaah haji berangkat ke tanah suci ya. Amin. Jadi buat para pemirsa yang mau merasakan lebih dekat dengan Masjidil Haram bisa datang ke Plaza Haji Al-Qosbah di Gede Bage, Bandung ya. Yang mau naik bus hanya 1 km dari sini dan ini lokasinya hanya 400 meter dari Masjid Al-Jabar. Sama tol pun dekat. Sama tol juga dekat. Tol Gede Bage dari Jakarta pun tol Sumarekon Oh, dari iya. sana. Jadi dekat sekali semua. Ah, ya. Kalau yang dari Jakarta bisa mampir. Siap. Datang rame-rame ke sini, tiketnya juga murah, cuma 15.000 ya Pak ya? Ya, 15.000. Nah, ya alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak buat perhatiannya. Terima kasih banyak Pak Soda. Mudah-mudahan ini semuanya bisa lebih ditingkatkan lagi karena ini belum selesai ya Pak ya? Belum. Ini di atas-atas nanti ada tenan-tenan ya. Ya, ada untuk perlengkapan haji. Perlengkapan ada haji. air zam-zam nanti insya Allah. Iya, iya. Ihram, kalau perlu tasbih, perlu Masya koper, persiapan Masya itu. Allah. Ya, Nanti ya, kita siapkan semua di atas gitu ya, baju dan Siap. sebagainya. Sampai makanannya pun kita siapkan. Makanan Arab Saudi. Ada nanti makanan Arab lah. Tapi tadi saya makannya bakso Pak. Oh iya, itu di sini ya bakso dulu karena sedang ada bakso. Harus bakso. Ya, ditunggu kehadirannya para pemirsa. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pengalaman yang unik sebelum kita menunaikan umroh dan ibadah haji ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya Allah.